Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan mengupdate berita mengenai rencana kepergian Marco Correa dan beberapa pemain Chelsea lainnya. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Bangkok, True Blue dari Jepang, dan True Blue dari Malaysia. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung dan selalu meramaikan kolom komen di channel ini ya. Yakinlah gue selalu membaca kolom komen tersebut walaupun gak semuanya bisa gue balesin. Tapi thank you banget buat respon dan juga antusiasme para True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Dan kalian juga bisa bantu gue untuk yang baru join dengan klik subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Nah, sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, jangan lupa untuk ke jerseymegastore.id. Kalian bisa klik all product di sini dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Kita mulai aja, walaupun Chelsea gak bermain ya. Ini sudah mulai off season dan kita akan fokus ke Piala Dunia. Gue juga akan mulai mengupdate berita-berita mengenai Piala Dunia persiapan timnas ya. Tapi ini ada info yang cukup menarik yang baru aja dirilis oleh The Athletic ya. Dari Fabrizio Romano juga ikut melakukan update dari informasi transfer Marco Correa. Dan dipastikan Marco Correa akan meninggalkan Chelsea di bursa transfer musim panas ini ya. Beberapa klub sudah mulai melakukan pendekatan dan juga bahkan ada yang sudah melakukan bidding ya atau penawaran untuk Marco Correa. Termasuk salah satunya adalah Atletico Madrid yang sudah mulai semakin realistis untuk mencoba merekrut back kiri ini ya, seorang champion of Euro, dan juga Barcelona ya yang sudah menyatakan ketertarikannya kepada Marco Correa. Nah, selain itu juga The Athletic ini juga mengangkat lebih detail lagi mengenai kepergian Marco Correa. Menurut The Athletic ya, ini breaking news, Marco Correa ini ingin segera untuk pergi ke dari Chelsea ya di musim panas nanti, dan beberapa multiple club ini sudah menunjukkan rasa ketertarikannya kepada Marco Correa dan berusaha untuk merekrut sang pemain ini di bursa transfer musim panas ya. Alonso juga katanya berusaha untuk mempertahankan back kiri ini, tapi kita akan lihat nanti di bursa transfer musim panas ini seperti apa cerita dari perkembangan masa depan Marco Correa di Chelsea. Selain itu, ini ada info juga dari Max ya. Ini Max merupakan sebenarnya dia admin dari London is Always Blue, dan Max biasanya informasinya ini dari Ring-Ring 1 ya. Dan gue sempat beberapa kali membaca informasi dari Max sebelum diterbitkan oleh para jurnalis besar ya. Nah, ini menurut Max, Atletico Madrid sangat tertarik untuk merekrut Marco Correa, dan pemain ini juga punya keinginan untuk kembali lagi ke Spanyol ya. Itu yang diinfokan oleh Max. Karena menurut source dari internal Chelsea ya, ini beberapa concern sudah muncul terhadap performa dari Marco Correa. Salah satunya adalah physical declining, dan secara physicality menurut source di dalam internal Chelsea ini Marco Correa sudah mulai menurun dan kelihatannya akan mempengaruhi ke performa sang pemain di musim depan ya. Dan kita juga bisa lihat di second half di musim kemarin ini Marco Correa memang sudah kelihatan agak sedikit ada perubahan dalam permainan ya, baik itu dari segi determinasi, kecepatan, dan juga beberapa aspek yang menurut gue memang sedikit jauh lebih menurun ya daripada situasi Marco Correa di musim lalu pada saat Enzo Maresca masih menukangi Chelsea. Nah, ini apakah memang ada tactical approach yang berbeda yang terjadi dengan Marco Correa, atau memang ada situasi lain yang mempengaruhi sang pemain ini sehingga permainannya bisa jauh berbeda dengan apa yang ditunjukkan dengan sebelumnya ya. Nah, kemudian juga ada informasi juga dari Max tentang kepergian Enzo Fernandez ya, yang saat ini masih ditarik ulur karena memang Chelsea tidak ingin buru-buru untuk menjual seorang Enzo Fernandez ya. Tapi ini juga akan ada berita detailnya nanti di akhir video ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin video ini ya. Kemudian berita berikutnya ini ada informasi dari The Athletic juga ya, yang mengatakan bahwa Marco Correa ini ingin segera meninggalkan Chelsea setelah frustasi dengan situasi yang terjadi di Chelsea ya. Dan ditambahkan lagi setelah Chelsea akhirnya finish di posisi ke-10 di musim ini. Dan ini tentu merupakan pukulan yang sangat berat ya, bukan hanya untuk para pemain Chelsea tapi juga para fans. Dan menurut gue finish di posisi 10 ini adalah unacceptable untuk klub sebesar Chelsea ya, dimana juga kita punya kesempatan hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan posisi Europa League. Tapi sayangnya memang kegagalan melawan Sunderland di
match terakhir Premier League ini membuat Chelsea akhirnya harus terserak di posisi 10 di akhir musim. Nah, ini situasi yang memang sudah kita cium semenjak beberapa bulan lalu, apalagi setelah Marco Correa dengan tegas mengkritik mengenai keputusan pemecatan Enzo Maresca dan juga instability yang terjadi di badan Bluco ya, di internal Chelsea sendiri. Dan itu diterbitkan juga dan sempat menjadi huru-hara walaupun ketutup ya dengan informasi atau berita yang mengatakan bahwa Enzo Fernandez ingin pergi dari Chelsea ke Real Madrid pada saat itu. Tapi ya kita sudah bisa mencium dan gue pribadi juga sudah melihat kemungkinan besar Marco Correa akan meninggalkan Chelsea di akhir musim nanti dengan rentetan peristiwa tersebut, terus juga dengan performa dia yang terus menurun, kemudian juga situasi Chelsea saat ini yang finish di peringkat 10. Jadi menurut gue itu hal yang sangat mungkin terjadi kepergian Marco Correa di akhir musim nanti ya, atau di transfer window musim panas nanti. Kemudian juga nih Marco Correa dari The Athletic juga ya. Ini sudah dihubungi oleh beberapa klub tadi ya, dan Chelsea ini cukup rileks dalam proses penjualan Marco Correa seperti apa yang terjadi dengan Enzo Fernandez, karena Marco Correa sendiri ini masih memiliki kontrak di Chelsea dan kelihatannya Chelsea juga tidak ingin menjual seorang Marco Correa dengan harga yang murah ya. Jadi kelihatannya kalau dari informasi-informasi kemarin ini value dari seorang Marco Correa itu sebesar 60 juta pound sterling ya. Apakah Atletico Madrid yang sudah mulai menggencarkan niat transfernya ke Chelsea ini mau membeli Marco Correa dengan harga 60 juta ya. Tapi ini menurut The Athletic ada sumber yang mengatakan bahwa masa depan dari Marco Correa ini belum diputuskan di Chelsea ya, karena belum tahu apakah dia akan masuk ke bomb squad yang akan di-offload di akhir musim atau Xabi Alonso akan berusaha untuk mempertahankan seorang Marco Correa. Nah, terus juga ada tambahan dari The Athletic, Xabi Alonso ini sudah mengontak beberapa pemain ya untuk musim depan ya, beberapa pemain inti Chelsea. Ini juga sempat gue bahas waktu itu di The Chelsea Forum, juga sudah menginformasikan bahwa setelah ditunjuk ini Xabi Alonso langsung mengontak Cole Palmer ya, menyatakan bahwa Cole Palmer akan menjadi core player di dalam sistemnya Xabi Alonso di musim depan. Nah, ini menurut The Athletic beberapa pemain lain ini sudah dikontak oleh Xabi Alonso ya beberapa kali juga dalam beberapa minggu terakhir. Xabi Alonso termasuk Marco Correa ya, ini ingin mempertahankan Marco Correa di timnya untuk musim depan, dan ini juga menjadi pertanda seharusnya ya untuk memperbaiki mungkin situasi, mood dan juga motivasi dari seorang Marco Correa ya. Xabi Alonso juga menyadari bahwa ada desakan dari Marco Correa, seorang pemain ini, untuk pergi meninggalkan Chelsea di bursa transfer musim panas ini. Nah, ini tentu akan menjadi pergolakan yang sangat menarik ya, saga transfer yang sangat menarik antara Chelsea Marco Correa dan juga Chelsea Enzo Fernandez. Apakah dua pemain ini betul akan keluar dari Chelsea di musim depan ya, atau akhirnya seorang Xabi Alonso ini mampu mempertahankan Marco Correa dan juga Enzo Fernandez ya. Ini ada berita berikutnya juga dari tetap The Athletic ya. Ini Atletico Madrid sudah uh, melakukan pendekatan kepada entourage atau agent dari Marco Correa ya, untuk mengetahui apakah kontrak yang ditawarkan oleh Atletico Madrid ini bersedia diterima oleh Marco Correa. Tapi ini kita udah bahas juga di video-video sebelumnya, jauh sebelum The Athletic mengeluarkan konfirmasi mengenai berita Marco Correa ini ya, bahwa Marco Correa ini sudah menyepakati personal agreement terms dengan Atletico Madrid ya. Dan Diego Simeone sendiri menurut The Athletic ini berusaha untuk memang memperkuat left back ya di musim depan dan menjadi prioritas di bursa transfer musim panas ini. Sporting Director dari Atletico Madrid yaitu Matthew Alemany ini sudah memasukkan Marco Correa sebagai top player di shortlist Atletico Madrid ya untuk bursa transfer, dan sudah menghubungi agent dari seorang Marco Correa. Nah, ini juga yang akan mungkin ditentukan juga oleh transfernya dari Julian Alvarez ya, yang kemungkinan besar akan ditawar 100 juta lebih, karena katanya Barcelona sudah mencoba untuk merekrut Julian Alvarez seharga 100 juta tapi langsung ditolak oleh Atletico Madrid. Jadi kita lihat nanti seperti apa perkembangan dari transfer Marco Correa ke Atletico Madrid ini ya. Kemudian juga ada info dari Simon Johnson ya, ini yang mengatakan bahwa Chelsea santai aja dalam menjual Marco Correa ini, dan situasinya saat ini masih sangat rileks antara pemain ya, Marco Correa dan juga Chelsea. Jadi kelihatannya belum ada ketegangan yang terjadi dan paksaan ya untuk menjual Marco Correa. Bahkan dari seorang pemain ini juga memang sudah menyatakan mungkin rasa frustasinya ingin pergi dari Chelsea, tapi sang pemain ini belum betul-betul menyatakan dan
memaksakan kepergiannya dari Chelsea ya. Ini hal yang serupa juga terjadi dengan Enzo Fernandez sampai saat ini, dan menurut gue ini adalah faktor dari magnet seorang Xabi Alonso untuk para pemain. Dan gue yakin sebenarnya di dalam hati Marco Correa dan juga Enzo Fernandez ini ada rasa 50-50, rasa percaya bahwa Chelsea ini kemungkinan besar akan bangkit di musim depan ya, dan bisa banget untuk compete di Premier League dan mendapatkan Champions League spot lagi untuk di 2 musim berikutnya. Nah, ini kelihatannya hal tersebut juga yang membuat pergerakan dari Atletico Madrid maupun tim-tim lainnya yang berusaha untuk merekrut Marco Correa ini masih belum yakin betul untuk memberikan penawaran ya. Dan menurut Chelsea juga, walaupun Marco Correa ini masih 50-50, tapi dia juga bukan masuk ke dalam daftar untouchable player yang mungkin tidak akan dijual di bursa transfer musim panas ini ya. Nah, ini kemungkinan besar juga kata seorang sumber ini menurut Simon Johnson ya. Ada kemungkinan kalau tidak transfer musim panas ini di musim depan, ini kemungkinan besar Marco Correa akan dijual oleh Chelsea. Nah, kemudian di berita berikutnya, ini Chelsea sudah mempersiapkan pengganti seorang Marco Correa yaitu Jorel Hato ya. Ini Chelsea sudah melakukan mitigasi dan mempersiapkan Jorel Hato ini sebagai salah satu penerus atau pengganti dari seorang Marco Correa. Memang Jorel Hato ini di second half di musim lalu ya, ini tampil cukup baik menurut gua, walaupun masih ada hal yang harus diimprove dari seorang Jorel Hato, tapi penampilan Jorel Hato dibandingkan dengan pertama kali ditransfer ke Chelsea, menurutku Jorel Hato tampil lebih solid ya, jauh lebih solid di second half dari Premier League di musim kemarin. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat Chelsea sangat rileks dengan situasi dan fleksibel ya dengan situasi dari seorang Marco Correa di Chelsea. Dan ini juga yang kemungkinan besar akan membuat saga transfer ini kelihatannya akan sedikit complicated karena Chelsea tentu tidak ingin melepas seorang Marco Correa dengan harga yang murah ya. Nah, ini update dari The Athletic ya. Ini recapan bahwa saat ini dari Barcelona ya, Deco ini sudah menghubungi campnya atau agent dari Marco Correa dan mencoba untuk melihat situasi seperti apa yang terjadi antara Cucurella dan juga Chelsea ya. Dan Deco atau pihak Barcelona ini kemungkinan besar akan menjual beberapa pemain termasuk Julius Koundé dan juga Balde untuk mendatangkan Marco Correa ya. Nah, terus juga Atletico Madrid saat ini ya tidak membutuhkan amunisi dulu, tidak butuh menjual pemain untuk mendatangkan seorang Marco Correa, tapi hanya ingin melihat situasi dulu kira-kira berapa valuasi dari Chelsea untuk seorang Marco Correa. Nah, Real Madrid juga ini menurut The Athletic juga mengapresiasi ya atau kelihatannya tertarik dengan Marco Correa, tapi belum clear apakah Real Madrid ini akan membuat penawaran juga kepada Chelsea untuk merekrut back kiri ini ya. Nah, ini kalau di antara tiga tim ini tentu menurut gue Barcelona ini menjadi tim yang paling menarik untuk Marco Correa karena di dalam sistemnya Hansi Flick, Marco Correa ini akan bisa excel menurut gue dan juga dia merupakan lulusan dari La Masia. Jadi menurut gue nih pertarungan untuk memperebutkan Marco Correa ini cukup menjadi penyita perhatian ya untuk di musim depan ya. Di musim panas ini kita lihat setelah Piala Dunia karena salah satu unggulan Piala Dunia ini yang akan menjadi juara juga adalah Spanyol dan kita lihat apakah Marco Correa akan menjadi world champion juga di Piala Dunia ini dan tentu itu akan menaikkan valuasi seorang Marco Correa ya. Ya gue pribadi berharap semoga Marco Correa ini masih tetap terus bertahan di Chelsea untuk musim depan minimal ya dan membantu Xabi Alonso sebelum akhirnya Chelsea memutuskan untuk menjual seorang Marco Correa. Tapi kalaupun misalnya seorang Marco Correa ini tidak ingin bertahan 1 tahun lagi atau 1 musim lagi di Chelsea, ya gue berharap semoga Chelsea bisa mendapatkan valuasi yang paling bagus ya untuk seorang Marco Correa sehingga kita bisa membeli pemain lain ya. Ini juga hal serupa yang disampaikan oleh Simon Johnson ya. Chelsea ini punya uang untuk melakukan transfer di musim panas nanti, tapi dengan tidak lolosnya Chelsea ya di zona Eropa untuk musim depan, tentu ini membuat impact terhadap pendapatan Chelsea untuk di musim depan ya. Dan tentu penjualan Marco Correa ini akan membantu Chelsea dalam melakukan atau menyusun policy transfer di musim panas nanti karena valuasi dan juga uang atau dana yang akan masuk dari transfer Marco Correa ini bisa banget untuk memperkuat tim Xabi Alonso di musim depan ya. Nah, coba tulis pendapat kalian, apakah Chelsea harus menjual seorang Marco Correa ya atau ya tetap berusaha untuk mempertahankan keberadaan dari back kiri ini dan Alonso akhirnya berhasil
rayu seorang Marco Correa untuk bertahan di Chelsea di musim depan. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Nah, berita berikutnya ini ada juga informasi transfer dari George Achampong ya, dari Fabrizio Romano. Ini Chelsea lagi-lagi menolak banyak tawaran dari berbagai klub untuk George Achampong ya. Katanya ada 2 Premier League dan beberapa klub dari Eropa yang sudah menawar George Achampong ke Chelsea ya. Dan pemain muda ini katanya akan menjadi salah satu center back di era Xabi Alonso ya, yang juga akan menjadi core player bagi Xabi Alonso untuk mengembangkan sistem di Chelsea di musim depan. Nah, ini Josh Achampong sendiri masih punya kontrak sampai 2029. Berarti masih sekitar 4 tahunan lagi ya bagi Josh Achampong untuk membuktikan diri ke Chelsea apakah dia worth it untuk dipertahankan atau tidak. Nah, ini dari The Secret Sauce juga ini ada behind story-nya ya. Menindaklanjuti dari berbagai informasi yang terjadi saat ini mengenai transfer George Achampong, bahwa Chelsea ini memang mengconsider seorang George Achampong ini adalah pemain yang untouchable untuk musim ini ya, maupun di transfer musim panas ini. Xabi Alonso ini melihat George Achampong sebagai kunci di dalam sistem yang akan dimainkan di Chelsea musim depan. George Achampong akan ditaruh di posisi center back sebelah kanan ya, di antara mungkin formasi 3 center back ini, dan kelihatannya George Achampong ini akan diberikan menit bermain dan diorbitkan oleh seorang Xabi Alonso ya. Nah, ini juga Chelsea tapi tetap ingin membeli seorang right side center back ya, yang memiliki kemampuan dengan kaki kanan yang baik ini untuk menjadi mungkin pesaing bagi George Achampong di musim panas ini ya. Kita lihat nanti siapa yang akan menjadi inceran Chelsea di musim depan ya untuk transfer musim panas ini, dan apakah George Achampong ini menurut kalian benar-benar akan diberikan menit bermain dan akhirnya bisa thriving seperti apa yang terjadi dengan Liva Colwill dan juga Reece James ya. Nah, ini beberapa klub yang tertarik untuk merekrut Josh Achampong, ada Manchester City, Manchester United, dan juga Bayern Munchen ya, yang sudah katanya menanyakan posisi atau situasi George Achampong, dan juga kelihatannya mungkin inquiry ya untuk tahu seberapa value dari seorang George Achampong ini ya. Dan ini juga dari Matt Law ya, ini mempertegas ke informasi dari The Secret Sauce tadi bahwa Chelsea ini akan menjadikan George Achampong sebagai bagian vital dari skuad Xabi Alonso di musim depan ya, untuk menjadi first teamnya juga, dan akan dibawa ke preseason. Dan semoga aja nanti kita bisa melihat aksi dari seorang George Achampong pada saat Chelsea berkunjung ke Jakarta di bulan Agustus nanti ya. Nah, coba tulis pendapat kalian, apakah George Achampong ini harusnya dijual atau di loan aja, atau memang kalau Xabi Alonso ingin memberikan kesempatan kepada pemain ini, apakah seorang George Achampong ini siap menjadi pemain utama Chelsea di musim depan ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Nah, ini ada update informasi juga dari Enzo Fernandez transfer saga. Katanya ini dari El Nacional ya, dikutip dari Transfer News Live. Chelsea mau menjual Enzo Fernandez ke Real Madrid dengan exchange player yaitu Federico Valverde ditambah dengan 20 juta euro. Wow. Tapi ya ini good news, tapi yang harus diingat bahwa Valverde ini adalah salah satu pemain yang sangat keras mengkritik Xabi Alonso ya, bahkan sampai ada pertengkaran internal juga ya antara Valverde dengan tim mate dia di Real Madrid. Nah, menurut gue itu hal yang harus diwaspadai sebelum memutuskan untuk merekrut seorang Federico Valverde ya. Tapi ini juga kan tentu harus ada keputusan dari Xabi Alonso. Gue nggak tahu apakah nanti Alonso akan membiarkan Valverde masuk ke Chelsea, atau bahkan Valverde sendiri nggak tertarik ya untuk ke Chelsea karena kita tidak bermain di Champions League di musim depan. Jadi ya ini clear rumor, tapi gue cukup bahagia mendengar rumor ini ya. Ini juga informasi dari Felix Diaz. Ini Enzo Fernandez juga aktif saat ini ya untuk membuat atau menjadikan transfer dia ke Real Madrid itu semakin realistis. Seperti yang udah gue infokan juga sebelumnya ya, bahwa agent dari Enzo Fernandez ini ada Javier Pastore yang saat ini masih melakukan komunikasi dan diskusi dengan Jorge Mendes ya, ini sebagai agent dari banyak pemain di Real Madrid dan juga Jose Mourinho ya, untuk apakah kemungkinan besar bisa membuat package transfer untuk Chelsea ya, untuk memindahkan Enzo Fernandez dari Stamford Bridge ke Santiago Bernabeu. Nah, ini mungkin yang masih dikerjakan sampai saat ini, dan kita lihat nanti seperti apa perkembangan dari transfernya Enzo Fernandez ini ya. Dan ini ada berita juga dari Graham Bailey ya. Ini Manchester City dan Bayern Munchen ini menanyakan, inquire about
Malo Gusto ya, defender Chelsea sebelah kanan ini untuk menjadi rekrutan antara Manchester City ataupun Bayern Munchen di bursa transfer musim panas ini. Terutama Enzo Maresca yang akan segera mengambil alih Manchester City ini bekerja dengan sangat baik ya dengan Malo Gusto, dan kita tahu Malo Gusto di bawah Enzo Maresca ini sempat memiliki momen-momen yang magical ya, terutama di final Club World Cup di mana Malo Gusto ini menjadi salah satu pemain kartu asnya Enzo Maresca, dan beberapa pertandingan juga di bawah Enzo Maresca menurut gue Malo Gusto ini bisa thriving ya, karena itu kemungkinan besar ini kelihatannya Enzo Maresca ingin membawa Malo Gusto ke Manchester City. Tapi gue pribadi kalau melihat right backnya Manchester City saat ini ya, Matheus Nunes, terus juga ada Graviol yang bisa menjadi right backnya Manchester City ya, kalau dibandingkan dengan Malo Gusto, menurut gue ini berita yang masih cukup bisa dikategorikan sebagai rumor ya, karena pemain-pemain tersebut menurut gue punya ability dan ceiling yang jauh lebih tinggi dibandingkan Malo Gusto. Tapi gue nggak tahu ya, gue nggak tahu apakah Enzo Maresca ini punya tactical approach yang berbeda dan dia memang sangat menyukai tipikal permainan seperti Malo Gusto. Ini gue nggak tahu ya. Kita lihat aja nanti di bursa transfer musim panas ini, apakah nanti Malo Gusto benar akan ke Manchester City atau dia akan tetap bertahan di Chelsea ya. Berita berikutnya ini ada berita dari The Chelsea Forum yang menginformasikan bahwa kemungkinan besar ada exchange yang mungkin aja bisa terjadi antara Liam Delap dan Nick Woltemade dari Newcastle United ya. Saat ini Woltemade kita tahu juga kurang nyaman berada di St. James's Park ya, dan kemungkinan besar tadinya katanya mau mencoba untuk pergi dari Newcastle United, tapi kelihatannya tidak jadi ya di musim ini. Jadi kita lihat nanti. Dan Delap sendiri ini masuk ke dalam kategori pemain yang menjadi dikategorikan underperform ya di Chelsea di musim ini, dan kelihatannya akan ada exchange player plus cash value. Tapi menurut Newcastle ya, ini masih harga atau valuasi dari seorang Liam Delap ini cukup jauh, mengingat Woltemade ini dibeli oleh Newcastle dengan harga 75 juta pound sterling, sedangkan Liam Delap hanya 30 juta pound sterling ya. Ini tentu menarik banget, nanti kita lihat apakah Liam Delap ini akan benar-benar di exchange dengan Nick Woltemade ya, karena Nick Woltemade sendiri lumayan bagus di first half, tapi di second half di Premier League ya, ini kelihatannya memang entah ada tactical approach atau apapun itu yang membuat seorang Nick Woltemade ini drop ya penampilannya di second half Premier League di musim kemarin ya. Kemudian ada update juga dari Max, ini juga yang menginformasikan bahwa Garnacho dan juga Pedro Neto ini menjadi salah satu pemain atau dua pemain yang akan menjadi bom squad Chelsea di musim depan ya, selain juga Liam Delap dan beberapa pemain lain. Ini karena masih dalam penggodokan ya, siapa-siapa aja nanti yang akan menjadi bomb squad atau yang akan di offload untuk Chelsea di musim depan ya. Ini masih dalam pembicaraan katanya saat ini antara Xabi Alonso dan juga para sporting director, dan katanya informasi yang dikutip dari Max ini komunikasi antar sporting director dan juga Xabi Alonso ini berjalan sangat baik, dan akan ditentukan di bulan Juli, diputuskan siapa saja pemain yang akan dijual oleh Chelsea ini pada saat Xabi Alonso sudah mulai menukangi Chelsea. Tapi di behind the scene ini para sporting director juga kelihatannya sudah mulai menawar-nawarkan para pemain ini untuk dijual di musim panas ini ya. Jadi kita lihat aja nanti pemain-pemain ini apakah betul akan benar-benar dijual atau tetap dipertahankan di Chelsea. Kemudian ada update juga dari Jarrod Bowen yang memang sempat diinfokan akan diincar Chelsea ya, ini dengan harga 40 juta pound sterling ya. Ini menurut para insider, Miguel Delaney ini katanya Chelsea percaya bahwa Jarrod Bowen ini bisa membawa leadership bagi dressing room Chelsea ya. Kalau gue pribadi leadership oke, tapi Jarrod Bowen ya dia juga udah memenangkan Conference League ya, dan ya menurut gue mungkin keberadaan Jarrod Bowen ini tapi nggak mungkin di highly rated oleh para pemain lain kelihatannya ya. Selain dia juga sudah cukup berumur dan dia juga so-so aja menurut gue sebagai seorang pemain, bukan yang superstar banget ya, tapi tetap kita akan membutuhkan kemampuan dari Jarrod Bowen dibandingkan dengan Garnacho ataupun winger-winger Chelsea lainnya ya. Ya, menurut gue Jarrod Bowen mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat kalau harganya tepat ya. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share juga supaya makin banyak yang tahu mengenai informasi ini. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalain loncengnya. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once Blue, always be blue, up the Chelsea.